Sobat Noba, BTTH Ranah Kaisar episode 767 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terjebak dalam kepungan puluhan ribu ahli ras dewa dan 3 Buddha kuat. Namun, justru menunjukkan dominasi mutlak. Dengan kekuatan fisik tubuh keabadian dan 82 tinju dewa, ia membantai ras dewa dalam jumlah besar, menghancurkan senjata ilahi dan merampas jiwa mereka. Serangan gabungan 3 Buddha pun gagal menekannya. Menyadari kesalahan mereka meremehkan Xiaoyan, para Buddha ingin mundur. Tetapi Miao Liankong memaksa pertarungan berlanjut dengan mengandalkan segel pembunuh 1000 Buddha. Di tengah tekanan besar, Xiaoyan tetap tenang dan justru melihat upaya mereka menghentikannya sebagai peluang emas untuk membunuh ketiga Buddha sekaligus. Benang-benang kilat berwarna hijau keabu-abuan merambat di bawah kaki. Xiaoyan melangkah maju 1 langkah dan sosoknya seketika menghilang. Terdengar raungan kemarahan mengguncang udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara dari kejauhan. Sebuah jari raksasa yang terbentuk dari kekuatan Dao yang memadatkan waktu segera menjelma dan menekan ke arah 3 Buddha sekaligus. Tujuan Xiaoyan sangat jelas, ia memutuskan untuk lebih dahulu membunuh 2 Buddha di sisi kiri dan kanan yang kekuatannya lebih lemah. Jari penghancur bintang jatuh dengan dahsyat, menghantam dan menahan serangan gabungan ketiga Buddha. Pada saat bersamaan, Xiaoyan menghantamkan kedua tinjunya secara serentak. Di dalam pukulan itu, terkandung kekuatan tubuh mengerikan yang dipenuhi darah garis keturunan keabadian fisik, dilepaskan tanpa sedikit pun penahanan. Di puncak gunung, kehampaan bergetar hebat. Kekuatan fisik Xiaoyan memadat seperti batu, merobek ruang dan menciptakan 2 celah ruang yang brutal, memanjang liar ke segala arah. Satu tinju menghantam kilat hijau yang meraung datang, sementara tinju lainnya menghantam pagoda emas yang menekan turun dari udara. Ledakan dahsyat terdengar, suara menggelegar yang memekakan telinga, disertai bunyi retakan tajam meledak bersamaan. Ujung kekuatan Xiaoyan bertabrakan langsung dengan serangan lawan. Ditambah kekuatan jari penghancur bintang, pedang raksasa yang diselimuti kilat hijau bergetar hebat. Begitu pula pagoda emas. Xiaoyan terus melancarkan pukulan tanpa henti, kekuatan yang tak berujung tumpah keluar dengan liar. Kilat hijau di atas pedang runtuh satu persatu. Retakan muncul di badan pedang, hingga akhirnya pedang itu meledak. Kekuatan yang berakumulasi di atasnya langsung menghantam Buddha pemegang pedang tersebut. Pagoda emas berputar dengan liar, tubuh menaranya tak lagi mampu menopang tekanan dan hampir runtuh. Saat Buddha buru-buru menarik kembali pagoda itu untuk menghindari kehancuran total. Namun, pada saat pagoda ditarik kembali, kekuatan mengerikan dari Xiaoyan kembali menghantam tanpa ampun. Jari penghancur bintang hanya mampu bertabrakan dengan roda karma raksasa. Sementara Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri dengan mudah menahan serangan 3 Buddha sekaligus. 2 Buddha yang berada di sisi kiri dan kanan, meski memiliki tubuh emas berbentuk formasi, kini daging dan tulang mereka remuk, cekung ke dalam, darah muncrat dari mulut mereka, dan aura mereka merosot drastis. Dalam kilatan cahaya yang nyaris membekukan waktu, sosok Xiaoyan bergeser sedikit ke kiri. Pada saat yang sama, pedang hati pemutus jiwa yang hampir memadatkan waktu meluncur ke arah Buddha di sisi kanan. Serangan dilepaskan secara bersamaan. Cahaya roda di mata Xiaoyan berputar. Untuk menghancurkan mereka, ia hanya perlu mengendalikan satu momen singkat. Itu sudah cukup untuk membunuh 2 Buddha tingkat ketiga keabadian dewa.
Jika bukan karena ketiga Buddha itu bekerja sama, Xiaoyan sama sekali tidak perlu bersusah payah seperti ini. Dan mereka juga tak mungkin mampu menahan Xiaoyan selama ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, memusnahkan eksistensi tingkat ketiga adalah perkara yang sangat sederhana. Dalam sekejap mata, perintah kehancuran dilepaskan. Xiaoyan menghantamkan serangan, tubuh salah satu Buddha langsung runtuh, meledak menjadi serpihan daging dan darah. Buddha lainnya dibekukan hingga menembus jiwa oleh pedang hati pemutus jiwa. Lalu, kekuatan Panji menekan jiwa meledak dan merenggut rohnya secara paksa. Kini, yang tersisa hanyalah Buddha di tengah, seorang dengan kekuatan tingkat keempat. Melihat dua rekannya gugur dalam sekejap, roda karma raksasa miliknya bergetar hebat dan pikirannya terguncang, muncul jeda sesaat. Pada saat itu pula, tatapan Xiaoyan yang dingin dan mematikan mengunci dirinya dengan kuat. Ketakutan-ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Segala konsep tentang kekuatan dan penindasan runtuh seketika. Wajah Buddha tengah itu pucat pasi. Tanpa ragu, ia memaksa menghentikan seluruh gerakan, mengabaikan segalanya, dan melarikan diri dengan gila-gilaan ke arah Miao Liankong. Lari tak ada gunanya, sampah tak berguna. Pemandangan ini sepenuhnya menyulut amarah Miao Liankong. Wajahnya yang sebelumnya indah kini terdistorsi oleh amarah yang ekstrim. Di matanya tak tersisa sedikit pun ketenangan suci seorang wanita suci. Yang ada hanyalah niat membunuh yang membakar langit. 3 Buddha telah turun tangan, 2 diantaranya mati, dan 1 lagi melarikan diri dengan panik. Ini adalah penghinaan yang tak termaafkan. Terlebih lagi, begitu banyak anggota ras dewa telah gugur. Jika ia tidak membunuh Xiaoyan di sini, maka setelah kembali ke wilayah suci Dewa Buddha, bukan hanya hukuman cambuk yang menantinya, bahkan posisi wanita sucinya pun tak akan tersisa. Segel Buddha yang melayang di depannya didorong oleh rangkaian segel tangan yang berubah dengan gila. Tiba-tiba meledak memancarkan cahaya emas tanpa batas, menerangi seluruh medan perang. Segel Buddha emas membesar tertiup angin dan dalam sekejap berubah menjadi kerajaan Buddha raksasa yang menutupi langit dan bumi. Di atas segel tersebut, bayangan samar para dewa dan Buddha menjadi semakin jelas. 10, 100, 1000, tak terhitung jumlahnya. Bayangan Buddha bertubuh emas dengan berbagai wujud memancarkan wibawa Buddha kuno yang agung dan luas. Muncul dengan hikmat. 10.000 Buddha bersujud. Gema mantra mengguncang langit. Aura mengerikan yang mampu menekan seluruh langit dan membelenggu zaman kuno serta masa depan turun secara tiba-tiba. Mengunci sosok arogan di tengah medan perang, Xiaoyan. Segel 10.000 Buddha menyembah langit, membawa bayangan para dewa dan Buddha, jatuh menekan Xiaoyan seperti hukuman surgawi. Ruang terbelintir di bawah tekanannya, dan waktu seolah ikut terhenti. Menghadapi serangan pamungkas yang mempertaruhkan segalanya, Xiaoyan merasakan tekanan yang luar biasa. Seperti yang telah ia duga, identitas wanita ini sama sekali tidak sederhana. Di wilayah suci Dewa Buddha, ia pasti memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kekuatan segel 10.000 Buddha menyembah langit ini telah sepenuhnya mencapai titik teknik tempur transenden, memadatkan kekuatan ilahi abadi milik Miao Liankong. Xiaoyan tak punya pilihan lain menanggapinya dengan serius. Api berkilat di matanya, kilat menyambar di tubuhnya, tatapannya dingin membeku. Sebuah keganasan yang telah dipadatkan hingga batas ekstrim. Kedua tangannya bergerak cepat di depan dada, menggambar lintasan misterius. Di tangan kiri, ia menahan teratai amarah Buddha api 3 warna. Di tangan kanan, ia menahan inti petir 3 warna. Xiaoyan mengaum pelan, memaksa seluruh kekuatannya keluar hingga batas tertinggi. Untuk menyatukan dua kekuatan yang sepenuhnya berbeda ini, ia harus mengerahkan avatar Yuan Shen serta kekuatan tubuh fisik yang luar biasa.
Api dan kilat saling menggigit dengan liar, saling memusnahkan lalu menyatu kembali. Cahaya menyilaukan menelan sosok Xiaoyan sepenuhnya. Gelombang kehancuran yang membuat jantung bergetar menyebar dengan gila. Bahkan untuk sementara menahan tekanan mengerikan dari segel 10.000 Buddha menyembah langit. Akhirnya sebuah teratai ganda petir api berwarna 6 warna melayang di telapak tangannya. Lapisan luarnya mengalir api 3 warna, sementara inti di dalamnya melompat-lompat 3 jenis kilat. 2 energi brutal yang berbeda itu berjalin seperti ikan yin yang dalam kekacauan, saling memotong dan memusnahkan, memancarkan aura kehancuran yang bahkan membuat wajah Miao Liankong berubah drastis. Kilatan hijau melintas di mata Xiaoyan. Tanpa ragu, ia mendorong teratai ganda petir api itu ke arah segel 10.000 Buddha menyembah langit yang menekan turun. Teratai tersebut melesat menembus kehampaan. Di jalurnya, ruang runtuh tanpa suara, seperti kain rapuh yang terbakar habis. Pada detik berikutnya, 2 kekuatan mengerikan itu bertabrakan hebat di dalam kehampaan. Tak ada ledakan dahsyat seperti yang dibayangkan. Waktu seolah ditarik memanjang dan membeku. Di bawah tabrakan 2 kekuatan ekstrim itu, kehampaan justru runtuh ke dalam, membentuk lubang hitam yang menelan segalanya. Sesaat kemudian, sebuah gelombang kejut melingkar yang sepenuhnya tersusun dari energi kehancuran menyapu ke segala arah tanpa suara. Kehampaan tak mampu bertahan, terpelintir dan runtuh dengan liar, membentuk badai ruang. Dimanapun badai itu menyapu, tak terhitung banyak ras dewa yang mengalami luka berat. Namun, meski kehampaan runtuh tanpa henti, teratai ganda petir api dan segel 10.000 Buddha menyembah langit terus bertabrakan dengan ganas. Bayangan Buddha di atas segel terbakar dan terjabik-jabik. Kedua kekuatan ini untuk sementara terjebak dalam kebuntuan. Gelombang kehancuran terus merobek segala sesuatu di sekitarnya. Wajah Miao Liankong memucat, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan segel Buddha. Matanya terpaku pada teratai ganda petir api 6 warna yang berkilau dengan ganas. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih memiliki metode lain, metode yang bahkan mampu menandingi segel 10.000 Buddha menyembah langit yang diberikan langsung oleh gurunya.